Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas sebuah kerangka kerja yang luar biasa buat mengubah tekanan hidup menjadi sebuah peluang untuk kita bertumbuh. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget kan? Kenapa ya ada orang yang kalau kena tekanan malah jadi makin kuat, sementara yang lain justru sebaliknya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget karena ini semua ternyata adalah sebuah keahlian yang bisa dipelajari, bukan bakat dari lahir. Ini dia gambaran besar apa yang akan kita bahas. Kita mulai dari memahami masalahnya dulu, baru kita bangun solusinya satu persatu. Kita semua pasti ngalamin stres ya kan? Tapi kuncinya itu bukan gimana cara menghilangkan stres. Itu hampir mustahil. Kuncinya adalah gimana kita membangun alat psikologis di dalam diri kita buat menanganinya dengan lebih efektif. Nah, ini poin yang paling penting. Kemampuan untuk tetap tegar dan bahkan bertumbuh di tengah stres itu disebut ketangguhan psikologis. Dan ingat, ini bukan sesuatu yang Anda bawa sejak lahir. Ini adalah pola pikir dan serangkaian keterampilan yang bisa kita latih dan kembangkan secara aktif. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya nih. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Suzanne Kobasa. Dan kita akan lihat gimana konsep ini bisa membangun ketangguhan kita. Jadi tujuannya itu bukan cuma sekedar, oke, gue selamat dari stres, bukan. Tapi gimana kita bisa benar-benar memanfaatkan kondisi penuh tekanan itu sebagai pemicu, sebagai katalis untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat. Seluruh teori ini intinya bertumpu pada 3 pilar utama ini, yang sering juga disebut the 3 Cs, komitmen, kontrol, dan challenge. Yuk kita bedah satu persatu mulai dari yang pertama. Pilar pertama, komitmen. Ini tuh soal kenapanya kita. Ini adalah keyakinan yang mendalam bahwa apa yang kita lakukan itu penting dan berarti. Inilah yang melawan perasaan kayak, ngapain sih gue lakuin ini? Atau perasaan terasing. Yang menarik di sini, komitmen itu bukan dilihat sebagai sebuah tugas atau kewajiban ya, tapi lebih ke sebuah keyakinan dari dalam diri yang jadi bahan bakar untuk semua tindakan kita. Terus, gimana caranya bangun komitmen ini? Nah, ini ada 4 cara praktis yang bisa langsung Anda coba mulai hari ini juga. Oke, kita lanjut ke pilar kedua, kontrol yang lebih bijak. Ini semua tentang mengubah cara pandang kita, dari yang tadinya merasa nggak berdaya, menjadi merasa punya pengaruh atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini nih yang ngebedain banget, antara kita cuma jadi penonton yang pasrah sama keadaan, atau kita jadi aktor utama yang aktif dalam cerita hidup kita sendiri. Ada satu teknik yang ampuh banget nih. Coba deh, Anda bagi 2. Mana hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan mana yang sama sekali di luar kendali Anda. Setelah itu, fokuskan 100% energi Anda ke kolom yang pertama. Cuma ke situ aja. Nah, pilar terakhir ini benar-benar bisa mengubah secara fundamental hubungan kita dengan yang namanya kesulitan dan perubahan. Ini yang sering kita sebut sebagai growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini soal membingkai ulang sebuah kesulitan, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sebuah petualangan baru. Coba dilihat perbedaannya. Dengan mengubah pertanyaan di kepala kita aja, seluruh respons emosional dan psikologis kita bisa berubah total. Dari yang tadinya takut, jadi penasaran. Nah, tindakan-tindakan ini tuh ibaratnya latihan buat otot mental kita. Tujuannya supaya kita terbiasa melihat tantangan sebagai sebuah kekuatan positif dalam hidup. Oke, kita udah bahas 3 pilarnya. Sekarang, gimana cara menyatukan semuanya? Apa fondasi yang membuat pilar-pilar ini bisa berdiri kokoh? Jadi, ada satu fondasi penting nih yang menopang ketiga pilar tadi, yaitu kestabilan emosi. Bayangin aja, ini kayak tanah yang kokoh. Kalau tanahnya stabil, pilar di atasnya juga bakal kuat. Ini semua tentang mengelola respons emosi kita terhadap stres. Dan ini bukan sekedar tips supaya happy biasa ya. Ini adalah cara-cara yang beneran praktis buat ngatur suhu di dalam diri kita, jadi kita bisa lebih siap menghadapi tantangan apapun dari luar dengan lebih efektif. Jadi kalau mau disimpulkan, ingat aja angka ini. 3. 3 pilar inti yang bisa Anda mulai bangun dari sekarang juga. Komitmen, kontrol, dan tantangan. Nah, pembahasan ini nggak akan ada gunanya kalau cuma didengerin. Yang paling penting itu aksinya. Coba deh sekarang pikirkan, apa satu langkah paling kecil yang akan Anda ambil hari ini untuk mulai membangun ketangguhan diri Anda? Jadikan itu langkah pertama Anda.